Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar membuat sebuah layout. Di dalam HTML, ada beberapa cara untuk membuat sebuah layout. Salah satunya bisa menggunakan frame, seperti yang akan kita gunakan pada video kali ini. Bisa juga menggunakan table, ataupun menggunakan styling dengan CSS. Untuk membuat layout dengan frame, ada beberapa tag yang perlu kita kenal, yaitu ada frame set dan juga ada frame, di mana frame set ini seperti tag pembungkus untuk membungkus sebuah frame dan juga mengatur lebar dan juga tinggi frame-nya. Lalu ada frame yang digunakan untuk memanggil source lain selain yang ada di luar dari file HTML sekarang gitu. Kemudian ada beberapa atribut yang akan kita gunakan. Pada frame set ada atribut calls dan juga rows, di mana untuk masing-masing atributnya, yaitu ada calls digunakan untuk mengatur lebar dari sebuah frame di dalam frame set, dan untuk rows mengatur tinggi dari frame yang ada di dalam frame set. Nah, jadi di dalam frame set itu bisa berisi lebih dari satu frame, seperti itu. Untuk nilainya sendiri, calls jika lebih dari satu, dia akan membuat dua kolom. Jadi jika kita isi nilainya lebih dari satu dengan pemisah koma seperti ini, di mana ini akan dibaca kolom 1, koma nilai untuk kolom 2, seperti itu. Lalu begitu juga dengan yang rows. Di sini ada nilai untuk baris ke-1 dan juga baris kedua, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Lalu di tag frame ada atribut src, di mana atribut src ini digunakan untuk memanggil file ataupun link di luar dari file HTML yang sekarang, seperti itu. Kemudian ada tag iframe juga. Tag iframe ini dia kurang lebih sama dengan frame, namun dia bisa berdiri sendiri tanpa harus ditaruh di dalam frame set. Jadi untuk iframe dia punya atribut src untuk source dari luar file, lalu ada width untuk mengatur lebarnya dan juga height untuk mengatur tingginya, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh layout yang akan kita buat sekarang, di mana di atas ada header. Di sini akan jadi kolom, terus header yang dimana ini calls-nya penuh, lalu ada navigation bawahnya, kemudian ada sidebar dan juga konten di dalam satu baris seperti ini. Ini ada dua kolom untuk kiri sidebar dan juga kanan konten. Lalu di bagian bawahnya itu ada footer. Oke, kita bisa langsung aja untuk ngoding. Jadi bisa dibuka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, dilihat. Kalau misalnya masih belum open folder, bisa di open folder dulu. Lalu cari folder yang digunakan untuk menyimpan kode HTML praktikum sekarang dan seterusnya. Kalau gue di sini pakai
folder HTML. Oke, di sini ada workshop yang udah dilakuin sebelumnya. Kemudian kita bisa di sini membuat sebuah folder baru biar rapih aja folderingnya. Lalu misal di sini gue kasih nama workshop 4 misalnya. Oke, di dalam workshop 4 gue buat index.html. Jangan keliru, HTML yang di luar ini relatif terhadap folder HTML. Sedangkan untuk index.html yang ada di sini itu relatif terhadap folder workshop 4 kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita bisa bikin bikin struktur dasar dari HTML-nya. Kita bisa kasih title-nya, bisa disesuaikan. Workshop 4 layouting kayak gitu. Oke, kita bisa lihat dulu hasilnya. Bisa di go live kalau yang pakai live server. Oke, hasilnya seperti ini. Kita udah tampilkan workshop 4.index. Workshop 4/index.html. Bisa dilihat sudah berhasil dibuka. Title-nya juga sudah sama menggunakan workshop 4 layouting. Untuk mengisi bodinya di sini, kita bisa masuk ke dalam tag body yang ada di sini. Oke, kita bisa coba langsung bikin layoutnya menggunakan frameset. Lalu di dalamnya kita akan buat 4 baris frame. Ini frame yang pertama. Jangan lupa kalau misalnya frame itu self closing tag, jadi dia harus dikasih kayak gini untuk penutupnya. Lalu ada src. Untuk atributnya kita isi dengan misalnya pertama kita mau manggil file yang namanya header.html. Lalu kita buat baris baru, frame, src, itu navigation misalnya, .html. Kemudian di baris ketiga itu akan dibagi dua, sisi kiri dan kanan. Jadi kita bisa menggunakan frameset lagi karena ingin mengatur layoutnya seperti ini. Dia ada dua kolom. Kolom pertama diisi sama sidebar dan kolom kedua diisi sama yang namanya konten. Jadi di sini kita akan isi dengan frame. Untuk memanggil sidebar, kita bisa pakai src sama dengan sidebar, misalnya sidebar.html seperti ini. Lalu satu lagi frame, kita akan coba panggil konten ke dalamnya gitu. Misalnya di sini kita punya konten.html. Lalu di bagian konten kita akan kasih nama dia. Name, namanya misal konten konten frame seperti ini. Terakhir di baris keempat itu ada footer src sama dengan footer.html kayak gini. Sekarang kalau kita lihat hasilnya itu akan masih kosong gitu. Kenapa? Karena tag frameset itu nggak bisa ditaruh di dalam body.
Jadi untuk bodinya ini bisa diarahkan ke bawah ataupun dihapus sekalian juga boleh. Oke, kayak gini. Sekarang kalau kita lihat dulu hasilnya bakal tampil cannot get workshop path/header.html. Kenapa? Karena header.html ya belum kita buat di dalam folder workshop 4 kayak gitu. Jadi ini nggak apa-apa, ini normal. Oke. Kemudian kita akan mulai mengatur calls dan juga rows-nya. Bisa dilihat di sini itu adalah row-nya 1 ya kan. Di sini dimana semuanya setiap row-nya itu full dari kiri ke kanan. Jadi kita bisa kasih di frame set yang paling luar itu kita bisa kasih bisa kasih calls. Tadi kalau calls itu 100% semua. Lalu untuk rows, untuk header kita bisa kira-kira aja tingginya. Misalnya itu adalah 20%, koma untuk memberikan mengatur tinggi dari row selanjutnya. Di sini ada misalnya kita kasih 10%, lalu karena kita ingin membuat 4 baris, berarti kita isi rows-nya sebanyak 4 baris. Lalu di ketiga itu kita bisa kasih nilai bintang, di mana ini artinya relatif atau memenuhi sisanya gitu. Sisa dari yang di atas dan yang setelahnya gitu. Lalu yang terakhir, untuk footer kita akan berikan 10% deh. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, hasilnya itu bakal jadi kayak gini. Oke, dimana di header calls-nya 100% semua. Di bagian rows yang pertama ini 20%, rows yang kedua itu nilai untuk navigation, lalu untuk rows yang ketiga itu bintang seperti ini, dia akan mengisi sisanya dari navigation ke footer, lalu ada di baris keempat itu ada 10% seperti ini. Nah, di bagian sidebar itu kan kita akan membuat 2 columns. Berarti kita bisa lakuin hal yang sama. Jadi di frame set yang di baris ketiga, kita bisa taruh atau kasih atribut calls. Lalu kita berikan 2 nilai karena ingin membuat 2 kolom. Yaitu misalnya adalah 20%, koma sisanya gitu. Nah, kalau kita lihat lagi hasilnya jadi seperti ini. Dimana di paling atas ini kita akan panggil header, panggil navigation, terus di sini ada sidebar dan juga content. Yang terakhir ada footer kayak gitu. Untuk sementara tampilannya harus tampil seperti ini. Kenapa? Karena untuk setiap filenya yang akan kita panggil belum kita buat gitu. Oke. Selanjutnya kita akan coba mulai buat dari file header.html. Jadi bisa ke Explorer-nya, create file baru, misal kasih nama index.html kayak gitu.
Lalu kita bisa buka di sini. Di header kita bisa bikin kerangka HTML-nya dulu. Ini bisa aja dikasih header ataupun nggak dikasih juga nggak masalah. Atau mau langsung body pun juga nggak masalah. Di dalam body kita bisa isi apapun gitu untuk ditampilkan di dalam frame. Contohnya kita bisa panggil atau berikan style ke sini, background color misalnya itu adalah azure seperti ini. Lalu di dalamnya ada teks H1 welcome misalnya. Lalu di sini kita udah panggil header.html. Perlu diperhatikan juga penempatan filenya, karena ini dalam satu level di dalam folder workshop 4, jadi kita bisa langsung panggil nama filenya seperti ini. Begitu juga kita akan lakukan dengan file navigation, sidebar, content, dan juga footer. Jadi bisa dibuat file baru, ada navigation.html, kemudian ada sidebar.html, lalu ada content.html, dan yang terakhir ada footer.html. Nah, kita udah buat semua files yang kita butuhin. Oke. Sekarang di sini kita lihat satu persatu di mana header HTML udah kita udah benar. Oke, sorry. Jadi di header kita udah buat isinya di sini. Lalu kita akan buat hal yang sama di bagian navigation. Kita buat struktur HTML-nya. Navigation. Oke. Terus di dalamnya kita akan buat list. Ataupun langsung link A. Hurufnya kita bisa kosongin atau kasih pagar terlebih dahulu atau hashtag. Di dalamnya di sini misal link 1, terus kita bisa duplikat sebanyak 3 misalnya. Link 2 dan link 3. Oke, kita bisa buat center kayak gini. Oke. Kemudian di bagian sidebar di sini kita akan buat kita akan buat list ke bawah. Misalnya pakai UL, LI, di sini misal praktikum 1 dan seterusnya kayak gitu. Kemudian di bagian konten.html misalnya kita berikan sebuah konten sedikit gitu. Konten misalnya kita buat satu buah H1 bla 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 seperti ini. Kemudian ada teks, lorem, dan begitu seterusnya.
Oke, ini untuk contoh. Kemudian ada footer terakhir. Di sini footer. Oke. Kemudian bodinya kita isi dengan center atau P, kasih aja line center seperti ini. Lalu ini created by seperti ini. Oke, bisa kita lihat semua file yang baru kita buat itu sudah ada isinya semua. Oke, jadi jangan lupa di bagian index ini pemanggilan nama filenya itu harus sama seperti header.html, navigation.html, sidebar.html, content.html, dan footer.html. Oke, sekarang kalau kita lihat hasilnya, dia akan tampil seperti ini gitu. Dimana ini ada header, navigation, sidebar, kontennya, dan juga ada footernya di bawah kayak gini. Nah, untuk isinya itu bisa disesuaikan aja di masing-masing filenya ya. Kemudian kita akan apa namanya? Kemudian kita akan coba tambahin sebuah image gitu sebagai background di dalam body di file header.html. Oke, jadi kita bisa masukkan dulu satu buah gambar misalnya. Jadi gue bakal coba cari satu gambar. Terus misalnya gue ambil salah satunya ini deh. Misalnya ini mau gue masukin, boleh di copy paste ke foldernya nanti ataupun langsung di drag and drop seperti ini. Oke, ini namanya bisa di rename biar gampang. Background misalnya. Seperti ini, lalu di dalam header kita nggak kasih teks ke dalam bodinya. Lalu kita akan ganti border color dengan background, dengan background. Lalu kita panggil nama filenya background.jpg seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, dia akan tampil seperti ini gitu. Lalu untuk link ini bisa disesuaikan, misalnya link sosial media masing-masing. Misalnya link itu di bagian navigation. Misalnya ini kita bisa ganti jadi Instagram. Terus di sini misalnya Facebook dan juga LinkedIn. Seperti ini. Nanti untuk hurufnya itu bisa diganti dengan link profile masing-masing. Oke, sebagai contoh misalnya instagram.com/ Oke, misalnya ke profil masing-masing kayak gini. Bisa di copy aja langsung. Lalu paste di sini. Kemudian Facebook dan
LinkedIn juga bisa dilakukan hal yang serupa gitu. Oke, bisa kita lihat di bagian sini itu sudah berubah. Di sini akan diarahkan ke Instagram. Oke. Dia akan membukanya di dalam frame-nya gitu. Jadi untuk menghindari hal itu kita bisa berikan yang namanya target. Jadi kita bisa kasih atribut target dengan underscore blank. Ini akan membuat link ketika kita diklik, dia akan membuka tab baru. Seperti itu. Bisa dilihat kalau kita klik di sini, dia akan membukanya di tab yang baru gitu. Jadi tidak mengganti yang ada di dalam frame ini. Oke. Kemudian kita juga bisa lakukan hal yang sama seperti link itu pada bagian sidebar. Jadi ketika kita klik praktikum 1, di bagian konten akan tampil hasil dari praktikum 1. Lalu untuk ketika kita klik praktikum 2 akan tampil di dalam frame konten itu praktikum 2. Seperti itu. Dan seterusnya gitu. Kita bisa lakuin hal kayak gitu. Contohnya kayak gini. Bisa ditutup-tutup aja dulu deh. Nah, di sini untuk awalnya kita akan panggil konten.html kayak gitu. Kemudian di sidebar kita ingin ketika praktikum 1 dan yang lainnya itu diklik, dia akan menampilkan hasil dari praktikum yang dilakukan gitu. Sebagai contoh di sini ada workshop 1, ada biodata.html, kita akan panggil biodata.html ketika praktikum 1 diklik gitu. Jadi di dalam LI kita akan di dalam LI di sini kita akan buat tag A. Lalu misalnya di sini praktikum 1 teksnya, lalu hurufnya itu kita bisa arahkan ke dalam workshop 1 dan juga file biodata. Namun perlu diperhatikan di sini untuk filenya sendiri itu sudah berbeda folder. Jadi untuk bisa mengakses ke workshop 1 itu kita harus keluar dari workshop 4. Jadi untuk keluarnya atau naik levelnya itu kita bisa pakai titik-titik slash lalu nama foldernya yaitu workshop 1 slash nama filenya biodata kayak gini. Oke, sekarang kalau kita klik di sini linknya di sidebar, kita klik, nah dia tampil di sini nih. Padahal kita maunya tampilnya di bagian konten. Oke, perlu diperhatikan tadi di bagian konten kita memberikan atribut nama di dalam frame-nya gitu. Namanya content frame. Ini kita bisa jadikan sebuah tujuan atau target. Jadi seperti yang di link di navigation, di sini ada target blank underscore blank itu untuk membuka membuka tab baru. Kita juga bisa lakukan hal yang sama. Jadi kita pakai atribut target. Lalu untuk nilainya kita akan berikan name dari frame yang ingin kita ubah gitu atau kita tujukan. Udah kayak gini, kita coba lihat lagi hasilnya. Ketika diklik praktikum 1, dia akan tampil di dalam kontennya gitu. Oke, jadi kayak gitu. Kita juga bisa apply untuk yang lainnya gitu. Oke, jika belum ada, kita bisa buat aja. Misalnya di sini seperti bikin file atau folder lagi. Misal workshop 2 misalnya. Di dalamnya kita kasih index.html.
lalu ada HTML, ini sederhana aja, praktikum 2. H1 ini adalah halaman praktikum 2. Kayak gini. Nah, sekarang kita coba implement lagi untuk di praktikum 2. Kita bikin tag A, di dalamnya itu adalah teks praktikum 2. Oke. Kemudian di sini harusnya sama seperti tadi, kita harus keluar dulu untuk mengakses folder workshop 2. Workshop 2/index.html. Jangan lupa targetnya diberikan ke content frame. Oke. Jadi sekarang kalau kita klik praktikum 2, dia akan tampil ini adalah halaman praktikum 2. Seperti itu. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kasusnya masing-masing gitu. Oke, sekian untuk pembuatan layout menggunakan frame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.